Halo, salam jumpa kembali di channel Biologi Asyik. Kali ini kita mau belajar apa? Oke, saya tunjukkan sesuatu dulu. Ya, kemarin saya baru saja membaca sebuah berita di media online, tepatnya dari liputan6.com. Berjudul, Cuaca Panas, Suhu Tertinggi di Karangkates sampai 37,3 derajat Celcius. Saya bacakan sebentar ya. Belakangan ini, suhu udara terasa lebih panas di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat bahwa sepanjang April 2020 ini, beberapa daerah menghadapi peningkatan suhu maksimum menjadi 34 hingga 36 derajat Celcius lebih. Sejauh ini, suhu udara tertinggi tercatat mencapai 37,3 derajat Celcius pada tanggal 10 April 2020 di Karangkates, Malang, Jawa Timur. Sebagian daerah lain di Jawa Timur juga menghadapi kelembapan udara minimum di bawah 60%. Hal yang sama terjadi di sebagian Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau. Iya, itu tadi cuplikan dari berita di media online yang tidak saya ambil semua, tetapi 2 paragraf di atas sudah cukup memberikan kita gambaran apa inti dari berita ini. Apakah ada yang janggal atau aneh? Kalau kalian sudah pernah datang ke wilayah Karangkates atau kawasan Karangkates di Malang, Jawa Timur, pasti langsung bisa merasakan kejanggalannya. Karena kawasan ini seharusnya adalah kawasan sejuk, cenderung ke dingin. Suhu di sana dulu tidak sampai 37 derajat Celcius. Mungkin ada di kisaran 33 begitu ya, jadi nyaman sekali. Tetapi di bulan April ini tercatat cukup tinggi atau cukup besar peningkatannya sehingga di sana lebih panas dari biasanya. Apa yang salah ya dengan Karangkates atau apa yang salah dengan alam kita sehingga kawasan yang biasanya sejuk, biasanya dingin menjadi lebih panas? Itu yang akan kita pelajari anak-anak di pemanasan global kali ini untuk kalian yang ada di bangku kelas 7 SMP. Oke, kita mulai. Kita tinggal di planet Bumi. Ya, planet Bumi kita ini punya beberapa lapisan pelindung. Mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya, bukan? Dalam lapisan bumi. Ada lapisan pelindung, salah satunya adalah atmosfer. Atmosfer ini tersusun atas gas-gas yang bisa mempertahankan suhu bumi supaya kita manusia hingga mikroorganisme bisa bertahan hidup di bumi. Tidak terlalu panas, tidak menerima langsung radiasi sinar matahari. Gas-gas yang melindungi bumi sehingga membuat makhluk hidup di dalamnya bisa hidup dengan nyaman, kita sebut dengan gas rumah kaca. Gas rumah kaca seperti apa ya? Oke, kalian bisa melihat gambaran seperti ini. Bayangkan gas rumah kaca. Ya, seperti background gambar ini, rumah yang terlihat dinding, atapnya itu transparan. Seperti inilah digambarkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu tidak bisa meneruskan radiasi matahari anak-anak, tetapi bisa menahan radiasi inframerah yang dikeluarkan oleh permukaan bumi melalui aktivitas alam ataupun manusia, ataupun makhluk hidup lain, hewan, begitu ya, tumbuhan. Nah, cara kerja gas rumah kaca itu mirip seperti rumah kaca sesungguhnya yang membuat suhu di dalam tetap hangat. Sekali lagi, tetap hangat. Begitu ya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan manusia,
ada banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari teknologi berupa kendaraan bermotor yang semakin hari malah semakin banyak, dan dari teknologi kendaraan bermotor itu mengeluarkan gas buang atau emisi berupa karbon dioksida. Seperti yang tampak pada beberapa gambar ini. Atau kita di rumah pun bisa menghasilkan gas rumah kaca kalau kita membakar sampah. Kertas-kertas yang tidak terpakai kita bakar di rumah. Nah, gas buang dari pembakaran ini juga bisa menyumbangkan gas rumah kaca untuk atmosfer kita. Atau kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan juga sesuatu yang mungkin memang terjadi karena terlalu tingginya suhu bumi atau suhu di sekitar daerah itu, atau karena efek gelombang panas juga bisa menghasilkan kebakaran dan membentuk gas buang berupa karbon dioksida. Kalau industri, jelas industri ini luar biasa ya, memberikan emisi gas yang nanti akan tersimpan di karbon dioksida. Nah, apa sebenarnya yang mereka sumbangkan untuk atmosfer kita? Oke, kita akan lihat dalam diagram ini. Gambar di sebelah kanan, mari kita lihat. Di situ ada sapi, kemudian ada industri, ada kendaraan bermotor, lalu ada pupuk, Anda lihat ya, ada gambar api, dan masing-masing aktivitas itu menghasilkan gas buang. Apa itu CH4? CH4 adalah gas metana. Gas metana bisa muncul dari pembusukan organisme di alam. Kalau makhluk hidup mati, lalu terkumpul di dalam tanah atau dalam kehidupan laut, dia akan membusuk dan mengeluarkan gas metana. Gas metana akhirnya terkumpul di atmosfer. Aktivitas kita dalam industri, dalam kendaraan bermotor, atau dalam proses pembakaran akan mengeluarkan karbon dioksida, dan itu kembali terkumpul di atmosfer. Atau juga nitrogen dioksida dari industri atau dari penggunaan pupuk juga akan menghasilkan gas rumah kaca yang nanti akan terkumpul di atmosfer. Nah, gas-gas yang mungkin kita rasa sedikit saja ini akan terakumulasi atau terkumpul menjadi banyak anak-anak sehingga membentuk lapisan di atmosfer yang kemudian itu semakin lama semakin tebal. Kalau lapisan itu kemudian ketebalannya mencapai ketinggian hingga lapisan troposfer, maka itu akan sangat menyelimuti bumi, kemudian menghalangi panas dari permukaan bumi kita keluar, dan akhirnya suhu bumi meningkat. Bagaimana dengan sinar matahari? Tenang saja, sinar matahari masih bisa masuk ke bumi kita. Buktinya, sampai hari ini kita masih melihat ya, kita masih bisa merasakan panasnya sinar matahari. Tapi sayangnya karena lapisan bumi yang semakin tebal ini, lapisan rumah kaca yang semakin tebal ini, ketika kita beraktivitas di bumi, kemudian mengeluarkan panas, dia tidak bisa keluar anak-anak, terperangkap di dalam. Dan akhirnya bumi kita menjadi lebih panas. Kamu bisa rasakan ya kalau di dalam kelas begitu, semua kaca ditutup, begitu tidak ada ventilasi, tidak ada pintu yang dibuka, kamu bisa melihat sinar matahari masuk melalui kaca. Tetapi kamu merasakan semakin lama akan semakin pengap karena tubuhmu menghasilkan karbon dioksida yang itu tidak bisa keluar dari ruangan. Nah, apa
kalau begitu dampak dari efek rumah kaca? Kenapa memangnya kalau bumi kita ini mengalami efek rumah kaca? Karena kemudian dampak dari efek rumah kaca ini membuat suhu bumi menjadi lebih tinggi, akhirnya bumi kita akan terasa lebih panas. Peningkatan suhu bumi karena terperangkapnya gelombang panas di bumi ini disebut dengan pemanasan global. Sudah sering mendengar pemanasan global ini? Terus kalau bumi kita mengalami pemanasan global, kenapa memangnya? Ya, kadang kita tidak menyadari karena tidak melihat banyak tanda-tanda atau cuek dengan tanda-tanda alam di sekitarnya. Yang paling sederhana, tentu suhu bumi kita semakin tinggi. Ya, suhu bumi kita meningkat. Kemudian karena suhu bumi kita meningkat, salju di kutub akhirnya mencair. Ketika salju dalam jumlah yang besar itu mencair, dia akan membuat permukaan air laut meningkat. Ketika permukaan air laut semakin meningkat, semakin tinggi, maka banyak daratan akan tenggelam. Beberapa pulau kecil sudah hilang, begitu. Hilang kemana? Tidak kemana-mana, tetapi dia tertutupi oleh air laut. Pada akhirnya juga ini akan membuat iklim tidak stabil anak-anak, menjadi berubah. Kita sekarang berada di tengah tahun, ketika video ini dibuat, kita ada di akhir April, dan hujan masih saja sering mengguyur, bahkan sangat deras. Padahal dulu di bulan April, bulan Mei hingga bulan Juni mungkin sudah memasuki masa-masa pancaroba mengarah ke kemarau begitu. Tetapi kini kita tidak bisa memprediksi karena iklim tidak stabil. Kemudian meningkat juga kasus gelombang panas di berbagai tempat. Dan yang pasti, ketika iklim tidak stabil, hujan tidak bisa ditentukan kapan, ekosistem akan terganggu. Ekosistem di semua tempat. Ekosistem di laut, ekosistem di daratan, begitu akan terganggu karena cuaca yang tidak menentu, bahkan iklim yang tidak stabil. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan untuk menghambat pemanasan global? Iya, anak-anak, pemanasan global tidak bisa dihentikan, tapi bisa dihambat. Hal yang sederhana kita bisa lakukan dari diri kita dengan mengurangi penggunaan listrik. Apa hubungannya penggunaan listrik dengan pemanasan global? Oke, ketika kamu menyalakan satu lampu, kemudian tetangga di seberang rumahmu juga menyalakan satu lampu, semua menyalakan satu lampu menggunakan listrik, saat itulah pembangkit listrik akan bekerja. Ketika pembangkit listrik akan bekerja, di situ ada pembakaran dan dihasilkan karbon dioksida. Kamu tentu sudah tahu apa hubungannya karbon dioksida dengan pemanasan global, dengan efek rumah kaca. Oke. Bisa juga kamu mengurangi emisi gas karbon dari kendaraan bermotor. Kalau kamu ingin pergi ke satu tempat yang itu tidak jauh, sebaiknya berjalan kaki. Itu hal yang sederhana. Ya, bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang biasanya cuman ke minimarket di ujung jalan naik motor. Kamu mungkin bisa dengan berjalan kaki. Itu hal sederhana yang bisa kamu lakukan. Lalu yang ketiga, menggunakan energi terbarukan. Sumber energi yang mudah sekali untuk didapatkan dan itu berlimpah dan itu bisa muncul lagi, bisa muncul lagi. Apa itu? Ya, energi terbarukan seperti sumber angin, begitu ya. Kita bisa menggunakan energi tersebut. Atau juga sumber dari air. Ini adalah salah satu bentuk energi terbarukan.
Kemudian yang ketiga, untuk mencegah banyaknya proses pembusukan menghasilkan gas metana, kamu juga bisa mengolah sampah dengan cara yang tepat. Masih ingat ada 3R? Reuse, reduce, dan recycle. Reuse menggunakan kembali barang-barang yang pernah kamu pakai sehingga tidak menghasilkan sampah. Reduce, mengurangi sampah. Kemudian recycle, mendaur ulang. Bagaimana? Kira-kira apakah bisa kamu melakukannya sekarang? Tentu bisa ya. Maka setelah menonton video ini, pastikan kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan untuk menghambat pemanasan global mulai dari sekarang dan mulai dari diri kita. Oke, sekian dulu belajar kita hari ini tentang pemanasan global. Kamu bisa bagikan video ini ke teman-teman yang juga ingin belajar pemanasan global atau ke siapapun yang ingin tahu apa itu pemanasan global dan bagaimana kita bisa menghambat pemanasan global. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa!